Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eviana Nur Aisyah dari semester 5A Pendidikan Agama Islam Universitas Dilpat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kita awali dengan menjelaskan apa itu evaluasi pembelajaran. Sebelum seorang guru melakukan evaluasi, seorang guru harus melakukan tes, pengukuran, dan penilaian terlebih dahulu, baru kemudian evaluasi sebagai tahap akhir. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan sistematis berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas atau nilai dan arti pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran yaitu suatu proses yang disusun oleh guru secara sistematis terhadap bagaimana kualitas pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Selain nanti kita bisa melihat evaluasi penting bagi siswa, berhasilkah atau tidak proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa evaluasi itu diperlukan? Alasan pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasi pembelajaran sangat penting dilaksanakan karena satu, untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa. Seorang guru harus mampu merencanakan dengan baik proses pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan siswa, guru dapat menyesuaikan kebutuhan yang ada di dalam kelas. Yang kedua, mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan adanya evaluasi, guru dapat mengetahui apakah siswa tersebut sudah mencapai kompetensi yang diharapkan atau belum. 3. Memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Evaluasi memberikan umpan balik pada siswa tentang kemajuan mereka dalam memahami materi, sehingga siswa dapat mengetahui area mana yang harus diperbaiki. Evaluasi mendorong dan memberikan motivasi siswa untuk lebih giat belajar. 4. Meningkatkan proses pembelajaran. Evaluasi memberikan informasi kepada guru mengenai efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Ketika ada kekurangan dalam proses pembelajaran, guru bisa memperbaikinya dan memaksimalkan pembelajaran yang lebih baik. Yang kelima, mendorong akuntabilitas. Evaluasi membantu dalam menilai kinerja pendidik, kurikulum, serta sistem pendidikan secara keseluruhan. Ini memungkinkan pihak terkait untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan akuntabilitas dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, mengukur efektivitas program pendidikan. Evaluasi membantu pihak terkait seperti sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran mereka. Dengan demikian, mereka dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka berikan. Di dalam kurikulum 2013, kita mengenal penilaian autentik. Apa itu penilaian autentik? Yaitu proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai.
Penilaian autentik ini diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penelitian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis penilaian autentik. 1. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui penugasan. Kinerja siswa dinilai dari pengamatan menggunakan lembar pengamatan. Cara untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja yaitu dengan daftar cek, catatan narasi, skala penelitian, dan memori atau ingatan. Penilaian kinerja ini sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai oleh guru. Yang kedua, penilaian proyek. Kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut atau dalam waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Contoh penilaian proyek. Misalnya guru akan menilai proyek siswa tentang pembuatan miniatur jembatan. Maka aspek yang dapat dinilai adalah penilaian rancangan, bahan jembatan yang akan digunakan, kemudian alat, kemudian model atau gambar miniatur, dan penilaian produknya, kekuatan miniatur jembatan tersebut, kemudian estetikanya, dan ketepatan ukuran serta efisiensi. Yang ketiga, penilaian portofolio, yaitu sekumpulan hasil kerja peserta didik yang menunjukkan pencapaian peserta didik. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya adalah terencana dan memiliki tujuan. Penilaian portofolio ini harus mempunyai tujuan dan terencana. Kemudian produk sebagai bukti, tingkat perkembangan, kemampuan menilai diri atau refleksi peserta didik dan dilakukan pada waktu tertentu. Contohnya, guru ingin menilai kemampuan siswa menyajikan data dari berbagai sumber. Kemampuan yang akan dinilai meliputi mencari informasi dari berbagai sumber, menyajikan informasi, dan mengajukan gagasan-gagasan terkait masalah yang ada. Selanjutnya, yang keempat yaitu penilaian tertulis. Penilaian tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, dan menerapkan, serta menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pembaharuan dalam kurikulum merdeka. Dalam pengembangan kurikulum, hal-hal yang sudah baik maka kita lanjutkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan maka kita perbaiki atau kita perbarui. Di antara pembaharuan dalam kurikulum merdeka yaitu profil belajar Pancasila, merupakan sebagai kompetensi umum atau karakter yang perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam diri setiap pelajar sejak usia dini. Profil pelajar Pancasila ini
didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya ada capaian pembelajaran sebagai kompetensi yang dituju dalam setiap mata pelajaran untuk setiap fase pembelajaran, dimulai dari fase fondasi, kemudian fase jenjang dasar, fase A untuk kelas 1-2, fase B kelas 3-4, fase C kelas 5-6, dilanjut dengan jenjang SMP. Fase D untuk kelas 7-8. Sedangkan capaian pembelajaran di SMA terdapat dua fase, yaitu fase E kelas 10 dan fase F kelas 11 sampai kelas 12. Pembaharuan selanjutnya yaitu penguatan asesmen formatif untuk mendukung pembelajaran sesuai tahap capaian dan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembaharuan selanjutnya pembelajaran sesuai tahap capaian sebagai pendekatan untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan hak belajar yang memberikan mereka kesempatan mencapai kompetensi minimum. Pembelajaran ini salah satu semangat dalam Merdeka Belajar, di mana pengajaran pada peserta didik disesuaikan dengan tingkat capaian dan kemampuan awal mereka. Terima kasih, demikian pembahasan singkat saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma syukila aqwanit warik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.